Halo, selamat datang lagi. Selamat datang di channel kami, channel Physics Corner. Ya, hari ini kita akan bahas TKD Saintek, ya, kode 547. Bagi kalian yang ingin masuk perguruan tinggi negeri, ini salah satu soal-soal Saintek, ya, fisika. Kode 542, kemampuan dasar sains dan teknologi. Ya. Ini ada matematika, yang kita bahas fisika, ya. Nah, fisika itu ada di nomor 16. Oke. Dan ini tahunnya cukup lama, tahun 2014. Ya, tapi kita coba-coba aja. Ya, mudah-mudahan ini manfaat buat kalian, buat latihan-latihan. Ya. Nah, biasanya soal-soal SBMPTN yang dulu-dulu suka digali-gali. Oke ya, kita mulai dari nomor 16. Seperti biasa, jangan lupa tekan tombol subscribe. Nomor 16 ini tentang listrik dinamis. Ya, kalau Bapak zoom. Ya. Ini kayaknya simple ini. Ada hambatan R yang dihubungkan paralel dengan tegangan 1,5 volt, ya. Ini V, dan kemudian arusnya adalah 0,3 ampere. Ya. Pertanyaannya adalah metode ampermeter voltmeter dipasang seperti gambar untuk mengetahui besar hambatan R. Ya. Maka besar hambatan R, loh ya, ini gampang banget ya, ini pakai hukum Ohm ini. Pakai hukum R itu sama dengan V dibagi I. Ya. R itu adalah V dibagi I. I-nya berapa? V yang mengapit ya, 1,8. I-nya arus yang melewati dia secara seri 0,3. 18 bagi 3 adalah 6. Jadi jawabannya adalah 6 volt. Kok malah gede. 6 volt yang E. Gampang ya. Oke, kita lanjut nomor berikutnya. Nomor 17, pipa organa tertutup. Sebuah garpu tala digetarkan di atas tabung yang panjang kolom udaranya L. Oke, ya. Panjang kolom udara diubah-ubah dari kecil sampai besar. Ya. Ketika panjang kolom udara Ln terjadi resonansi ke N, ternyata perut gelombang tidak tepat terjadi di ujung tabung. Ya. Akan tetapi terjadi pada jarak delta L, ya, di atas ujung tabung. Ya. Jika laju gelombang bunyi adalah V, maka frekuensi gelombang bunyi yang terjadi adalah, oh ini deret ya, deret. Jadi kalau kalian tahu bahwa frekuensi resonansi terjadi ketika dia, sorry, agak susah ini gambarnya. Ini, aduh ya, kurang. Jadi gini, ini tuh simpul ya. Aduh jelek. Ini. Nah, kurang ke sana sih ya. Harusnya begini. Nah, ini itu adalah 1/4 lambda ya. Sampai ujung sini tapi ya, sampai ujung sini. Ya, ini kalau dilebarkan ini 1/4 lambda. Ya. 1/4 lambda ini adalah L plus delta L. Ya. Coba tulis lagi, 1/4 lambda adalah L ditambah delta L. Karena dia mulai beresonansi ketika di atas delta L tadi ya, pada jarak delta L di atas ujung tabung. Nah,
Sebenarnya nanti larinya adalah ke frekuensi. Ya, kalau kita tulis lambda ini kan jadi lambda itu adalah 4 dari L plus delta L. Ya. Nah, kemudian frekuensi itu adalah V per lambda, ya kan? Jadi V per 4 dikali L plus delta itu. Nah, bagaimana hubungan dengan N? Ya. Ini lambda itu nanti prosesnya adalah ini resonansi yang pertama ya, 1/4 lambda. Nanti resonansi yang berikutnya adalah 3/4 lambda. Ya, 3/4 lambda. 3/4 lambda, kemudian berikutnya adalah 5/4 lambda. Gitu. Jadi ini 3/4 lambda, resonansi berikutnya adalah 5/4 lambda, berikutnya adalah 7/4 lambda, dan seterusnya. Artinya kalau seperti ini frekuensi pertama adalah V per 4 ya, L plus delta L. Maka frekuensi berikutnya ya, ini bukan F0 ya, F1. Nah, F1 itu adalah V per 4L plus delta L. Maka F2 ya, jadi 3V per 4L plus delta L. Terus F3 5V per 4L plus delta L. Ini dikurung gitu. Dan seterusnya dia berupa, jadi kalau dibikin Fn, ya bagaimana tuh? Dia kelipatan ganjil ya, deret ganjil. Fn, kalau ganjil itu berarti 2n plus 1. Kalau mulai dari 1 berarti 2n min 1 ya. 2n min 1 ya. Ya kan? Ini kalau misalkan 1. 2 dikali 1 dikurang 1, 1. 2 kali 2, 4. 4 kurang 1, 3. Nah, jadi kemudian per 4 dari L plus delta L. Ya. Coba kira-kira jawabannya yang mana nih yang terkait dengan ini? 2N plus 1 kali V. Bapak lupa ini V-nya masih ada sini ya. V, 1 kali V. 2N min 1 V. Nah, ini dia. Yang 4 ya. Yang D, yang D. Seperti itu ya. Mudah-mudahan mengerti ya. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe ya. Jangan lupa untuk subscribe. Kita lanjut berikutnya. Ya, kita lanjut berikutnya. Ya. Silakan tekan tombol subscribe ya. Nomor 18. Nomor 18 itu adalah ada elektron, berkas elektron berkecepatan 10 pangkat 6. 10 pangkat 6 meter per second. Memasuki celah antara dua plat kapasitor sehingga berkas menyimpang sejauh 2 mm. Ini 2 mm. Ya. Ketika keluar dari plat kapasitor, besar kuat medan magnet antara dan arah yang harus diberikan adalah ini dia seperti besar kuat medan magnet dan arah yang gini ya. Kalau kalian ingat bahwa X itu adalah V0 cos alpha T dan Y adalah V0 sin alpha T min setengah GT kuadrat. Ini seperti gerak parabola ya. Dia bisa seperti ini. Ini 2 mm itu adalah Y. Kemudian X itu adalah 10 cm.
Dan percepatan yang terjadi bukan percepatan gravitasi, tapi percepatan dia akibat medan listrik, ya. Di mana nanti A itu adalah sesuai dengan hukum Newton, F per M. F itu adalah Q kali E, dan dibagi M. Yang ditanya adalah medan magnet B. Ya. Nanti kaitannya adalah di V, ya. V itu adalah E dibagi B. Tapi kita harus dapetin E dulu. Nah, V-nya juga dapetin E. V-nya itu bukan V yang ini, ya, tapi V kecepatan akhir. Coba kita hitung dikit-dikit. Ya. X adalah 10 cm atau 10 pangkat min 1. Ya. V0-nya adalah 10 pangkat 6. Ya. Cos theta, cos 0 itu 1. Ya. Terhadap bidang horizontal, 1 dikali T. Maka kita dari sini dapat T 10 pangkat min 7 second. Ya. Itu waktu tempuh ketika dia menempuh jarak 10 cm. Nah, kemudian kalau kita masukkan ke Y, ya, nah, Y ini adalah 2 mm, 2 10 pangkat min 2. V0-nya adalah 10 pangkat 6. Hanya sayangnya sin 0, ya, 0. Dikali T, T-nya adalah 10 pangkat min 7 itu 10 pangkat min 7 min, ya, tapi sepertinya bukan min karena ini bukan diperlambat, ya, tapi dipercepat. Jadi Bapak ganti dengan plus. Setengah QA, ya. Q-nya adalah muatan elektron, ya. 1,6 kali 10 pangkat min 19 dikali E, dibagi massa dia adalah 9,1 10 pangkat min 31 dikali T kuadrat 10 pangkat min 7 kuadrat. Sehingga yang ini bisa kita buang nih. Ini tuh 0, ya. Nah, ini tuh 0. Coret aja 0. Sehingga kalau kita teruskan 2 kali 10 pangkat min 2 adalah, wow, angkanya cukup ini, ya. Bapak pakai kalkulator saja biar cepat. Yang penting tahu arahnya bagaimana, ya. Nanti kalau menghitung kalian gimana caranya di sana ketika melakukan ujian secepat mungkin. 1,6 dibagi 2, 0,8 bagi 2. Terus dibagi lagi 9,1. Nah, ini adalah 0,0879. Ya mungkin 8,8 10 pangkat min 2. Di sini oke, misalkan Bapak tulis dulu 0,0879, ya, dikali 10 pangkat, oke, ini min 19 min 14. Jadi 19 ditambah 14 itu 33, ya, dikurang 31. Jadi min 2. Min 2 di sini. Ini adalah min 2. Ya, ini, ya, betul, min 2. Atau ini kalau dibikin 8,79 10 pangkat 12 min 4, ya. Oh ya, A-nya kelewat ini. Setengah
QE. Nah, ini E-nya kelewat ya. E. Nah, gitu. Artinya E ini akan sama dengan ya 2 kali 10 pangkat min 2 dibagi 8,79 kali 10 pangkat min 4. Ya. 2 dibagi 8,79. Jadi 0,22. 0,22 dikali 10 pangkat min. Oh, plus 2. Plus 2. Atau ini jadi 22 Newton per kolom. Ini adalah medan listriknya, ya, medan listriknya. Nah, sementara bagaimana B-nya? Kalau kita lihat ya, ini adalah 0,228 ya. Jadi kalau dibikin 2,2 kali 10 pangkat 2,28 ya, 2,28 kali 10 pangkat sorry Bapak tulis 2,28 kali 10 pangkat ini plus 1 ya. Kedua ya 22,8 pangkat ya 22,8 sama sorry kalau ini aduh apa ya ini 228 ya, ini adalah 22,8 10 kok 10 22,8 Newton per kolom. Newton per kolom. Nah, sehingga kalau kita cari B-nya ya dari sini B itu akan sama dengan E dibagi V ya. E-nya adalah 22,8 dibagi ini apa namanya 10 pangkat 6. Jadi sama dengan 22,8 kali 10 pangkat min 6 ya. Oke. Ya, tapi ini kok 2,28 ya. 2,28. Ya, entah salah di mana ini. 10 pangkat min 7. Oh, sorry. Ini milimeter ya. Sorry ya guys, ini milimeter ya. Ini jadi min 3 ini. Oke. Ini min 3. Ya. Ulang lagi ini min 3. Jadi nanti ini adalah min 3. Kalau ini min 3, ini jadi plus 1. Ya. Plus 1. Sorry ya. Artinya ini jadi 2,28. Iya betul. 2,28 ini ya 2,28
Newton per Coulomb. Ini min 4 ya. Oke. Ini 19 dikurang 19 tambah 14. 19 tambah 14 itu 33. 33 min 33 min 2. Betul kok ya? Min 2. Min 4. Oke. 1. Ya, seperti itu. Oke, tidak menemukan titik temu ya. Dan nanti kalian lihat-lihat lagi apakah ada yang salah di perhitungan. Ini kalau kita bikin 22,8 artinya ini jawaban jadi 2,28. Ini E-nya adalah 2,28. Ininya adalah 10 pangkat min 6 ya. Atau 2,28 kali 10 pangkat 6. Seperti itu ya. Oke, coba kita lihat nomor berikutnya. Nomor 19, sebuah objek diletakkan 1,6 cm dari lensa objektif sebuah mikroskop. Jika jarak titik fokus lensa adalah 1,4 lensa objektif, dan jarak titik fokus lensa okuler adalah 2 cm. Dan pengamatan dilakukan oleh siswa dengan titik dekat mata 20 cm. Tanpa berakomodasi, maka perbesaran total bayangan adalah. Nah, ini kalau Bapak mulai dari sini ya, perbesaran total tanpa akomodasi. Kalau tanpa akomodasi, berarti perbesarannya itu adalah S aksen OB per SOB, ya. Kemudian SN plus FOK. Tanpa angka 1 ya, tanpa plus 1. Kalau akomodasi maksimum plus 1. Nah, SN itu adalah 20 cm. Ya. FOK adalah fokus okuler, ada 2 cm. S aksen OB, kita cari S aksen OB dari SOB sama jarak benda. Jadi, di sini, ya, Bapak gunakan di sini. Seper FOB adalah seper SOB, S aksen OB plus seper SOB. Ya. FOB-nya adalah fokus objektif 1,4. Sama dengan seper S aksen OB ditambah seper ditaruh di 1,6. Maka seper S aksen OB adalah dikurang 1. Nah, biasanya saya bikin begini aja, atasnya dikali, bawahnya dikurang. Jadi 0,2. 1,4 ya, dibagi 0,2 sama dengan 14 dibagi 2. 14 bagi 2 adalah 7 ya. Ini 7 ya. Sama dengan 7 dibagi 1,6. Tanpa Bapak hitung ini apa 7 dikali 1,6 itu berapa ya. Karena nanti 1,6 ini akan kita coret juga dengan SOB sini. Jadi dari sini ya, dari M ini sini M, nah, ini adalah 7 dikali 1,6 dibagi 1,6 gitu loh. Ya kan? SN adalah 20, jarak baca normal anak ini 20 cm per FOK adalah 2. Ya sudah, ini coret ini dengan ini ya 7 kali 10. 70 kali.
Jadi jawabannya adalah yang B ya. Nah, seperti itu. Ya, seperti itu ya. Kita lanjut ke nomor 20. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe ya. Tekan tombol subscribe dan boleh dinyalakan loncengnya. Ya. Bapak akan hapus dulu ini. Oh, hapus gitu ini. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh tulis di kolom komentar. Kalau ada yang perhitungan salah dan lain sebagainya boleh ya. Anggap aja ini bahan diskusi kita. Bahan untuk belajar kalian, bahan untuk menyiapkan tes UTBK ya, ujian masuk perguruan tinggi manapun ya. Soalnya soal fisika kan nggak jauh itu juga sebenarnya. Oke, nomor 20 apa ini? Elektron dari suatu filamen dipercepat dengan beda potensial V sehingga menumpuk batang tembaga. Spektrum kontinu sinar X yang dihasilkan mempunyai frekuensi maksimum. Ya. Oke, ini ada frekuensi 1,2 10 pangkat 19 Hz ya. Ini sinar X, kuprum, filamen. Beda potensial antara batas CU, kuprum ya, dan filamen adalah berapa? Ini gini guys ya. Kalau bisa bilang beda potensial, berarti adalah apa? Energi potensial. Nah, kemudian kalau ada bilang Hertz, berarti energi total cahaya ya, yang rumusnya HF itu. Jadi energi cahaya ya, yang menurut Max Planck itu yang rumusnya H kali F itu nanti akan sama dengan energi, dia bilang potensial ya, energi potensial. Jadi energi potensial. Nah, nanti ini sama ya, dari sini HF itu sama dengan QV. Kalau nanya V berarti ya V sama dengan HF dibagi Q, ya kan? Coba masukkan dulu. Konstanta Planck di depan pasti ada 6,62 kali 10 pangkat minus 34. Frekuensinya adalah tadi 1,2 10 pangkat 19, 1,2 kali 10 pangkat 19 Hertz ya, betul. Kemudian Q-nya itu adalah elektron ya. Dia bilang elektron. Ya berarti ya satu elektron 1,6 kali 10 pangkat min 19. Aduh, berapa ya guys ya? Lagi-lagi Bapak akan gunakan kalkulator ya. Ini untuk mempercepat itu aja hitungan. Kalau kita hitung pakai manual lumayan lama. Kali 1,2 dibagi 1,6. 4,96. 4,96. Jadi ini tuh ya sama dengan 4,96 ya dikali 10 pangkat min 34 ditambah 19. 15 kurang 3. Kemudian tambah 19 lagi. 4 ya. Ini sama dengan 4 kali 4,96 ya. Pangkat 4. Atau jadi mungkin ini gini, ini dekat 5 gitu ya. 5,0 gitu kali 10 pangkat 4. Kalau dibikin 10 pangkat 3 kan 50. 10 pangkat 3 itu kilo ya. Jadi ya 50 kilo volt. Jawabannya yang C. Seperti itu ya. Mudah-mudahan mengerti. Kalau mengerti dan tidak mengerti, bisa boleh tekan tombol subscribe ya. Jika ada yang bertanyakan, boleh tulis di kolom komentar. Kita lanjut nomor 21 ya. Grafik laju sebuah benda didorong sebuah gaya di atas rantai horizontal ditunjukkan seperti gambar. Ini V, ini T1, T2, ini T ya. Antara T1, T2, V-nya bertambah, berarti ada percepatan.
Ya, tapi ini kok bilangnya tentang energi ya. Benda kehilangan energi kinetik. Enggak sih, kecepatannya kan bertambah. Ya. Benda mendapat tambahan energi potensial. Enggak tahu. Ya. Kan ada hubungan tentang ketinggian. Ya. Usaha oleh gaya adalah nol. Enggak, ada perubahan energi kinetik. Ya. Nah, kalau bilang usaha gini, oke deh. Ini ceritanya tentang usaha. Usaha itu adalah perubahan energi kinetik ya, atau perubahan energi potensial. Nah, ini ceritanya di sini pasti ini. Nah, kalian lihat gini ya, ini V ini bertambah seiring pertambahan T ya. Nah, ini kan semakin tinggi nih, ya kan? V di sini, ya. Artinya mengalami perubahan kecepatan. Ya. Kalau mengalami perubahan kecepatan berarti usaha oleh gaya bernilai positif ya. Karena gini, W ini adalah setengah M ya. V2 min V1 kuadrat ya. Gitu. Dan ini V1 V2 itu lebih kecil dari V2. Artinya ada penambahan ya. Artinya ini bernilai positif karena ini V2 di sini lebih besar daripada V1. Ya, jadi jawabannya betul yang E. Oke ya, paham ya? Mudah-mudahan paham. Kalau tidak mengerti, ya bertanya lagi ya. Bertanya kepada yang ahlinya. Ya. Jangan bertanya kepada orang yang tidak mengerti juga. Ya. Oke, kita coba lanjut nomor 22, tapi akan Bapak hapus dulu biar tidak terlihat kotor. Ya. Seperti biasa ya, tolong subscribe. Nah, kalau kalian pengen diskusi banyak lagi, boleh gabung di Instagram saya, dan kalau mau bertanya boleh di message di Instagram. Oke ya, lanjut lagi nomor 22. Reaksi inti berikut ini akan lengkap jika X adalah, loh ini kan gampang. Atas sama dengan atas, bawah sama dengan bawah gitu aja. Ini kan 14 ditambah 4 ya. Ini abaikan saja ya. Nggak tahu energi, pokoknya dia bukan partikel ya. Ini sama dengan yang atas nih, misalkan apa ya, A, kok nulisnya di bawah, A ditambah 1 ya. Maka A itu kan jadi 18 dikurang 1 ya, 17. Oke, dapat 17 nih yang atas ini. Oh ya udah, jawabannya B kayaknya. Ya enggak? Kita lihat bawah deh, yang lihat bawah ya. Bawah itu kan 7 tambah 2 sama dengan bawah ditambah 1. Ya kan? Ini. Kalau ini A, ini B. Ya, jadi B adalah 9 dikurang 1, 8. Betul ini, B ya jawabannya. Seperti itu. Nah, mudah ya guys ya. Ini pengalaman Bapak kalau ngerjain soal SBM seperti ini, kerjakan aja yang yakin bisa ya, yang yakin kamu itu benar. Yang tidak yakin benar itu jangan dipaksakan. Nah, kalau kita ngambil nilainya ya, misalkan nilainya 60%, soal ada 15. Setengah ditambah 2 soal, setengah dari 15 7, misalnya itu. Ya 9 nomor lah, atau 8 nomor udah aman. Tapi benar, yakin benar ya. Kalau semua diisi tapi ada yakin nggak benar, repot nanti. Ya. Oke ya, nomor 23 nih. Sebuah benda bermasa M dilemparkan ke atas dari permukaan tanah dengan kelajuan awal V0. Oh, ya. Oke. Ini kalau Bapak tulis di sini. Ini ada partikel. Kecepatan awal V0. Sampai ke atas mungkin. Dari permukaan tanah dengan V0. Selain mendapat gaya gravitasi mg, benda tersebut mendapat gaya gesekan udara yang besarnya 1/4 mg. Oh, ini ceritanya ada gaya gesek udara ya.
yang besarnya adalah 1/4 berat dia. Ya. Dan arah yang berlawanan dengan arah gerak. Ya. Kelajuan benda ketika mencapai permukaan tanah lagi berapa kira-kira? Ketika sepanjang perjalanan, nah, ketika nyampe di tanah ini berapa V? Ya. V itu berapa kali V0? Nah, seperti itu. Gambar free diagram badinya, ya, FBD-nya itu kan seperti ini. Ini kalau bola. Ya. Bola ini dia memiliki massa M, ya berarti dia punya gaya berat M G. Ya. Kemudian dia punya gaya gesek 1/4 M G. Turun ke bawah. Turun ke bawah itu percepatannya bukan gravitasi lagi. Pokoknya percepatan dia ya entah berapa ya sekian G. Nah, gunakan aja hukum Newton yang kedua. Jumlah gaya sama dengan MA. Jumlah gayanya ketika turun berarti Mg min 1/4 Mg ya kan sama dengan MA. Ini 3/4 Mg kan sama dengan MA. M-nya coret ya, maka A sama dengan 3/4 G. Nah, dari sini nih kita akan berlanjut. Dari titik atas ini, ya kita ambil acuan atas ke bawah, karena intinya adalah kecepatan ketika bawah. V di sini adalah 0, ya kan? Karena di titik maksimum. Kita gunakan rumus yang VT kuadrat, V0 kuadrat, plus 2AS. Ya, 2AH. Oh, waduh. Hanya kita nggak tahu ya. Oke deh, gini. Kayaknya kita cari H dulu. H-nya itu dari ketika naik ke atas. Oh gini aja, ketika naik ke atasnya. Ketika naik, ya naik pasti ke atas ya. Ketika naik ke atas, benda ini, dia memiliki dua gaya juga. Mg juga gaya gesek ya, yang arahnya ke sana juga 1/4 1/4 Mg. Sementara geraknya ke atas. Jumlah gaya sama dengan M kali A. Oke. Min Mg min 1/4 Mg sama dengan MA. Maka A ini adalah min 5/4 G. Ketika naik ke atas. Nah, ketika naik ke atas juga, kita cari, kita butuh ketinggiannya nih, A itu. Karena akan kita masukkan ke dalam persamaan ini. Ya. Nah. Sepertinya kita gunakan persamaan ini juga untuk dapat H. Ya. Jadi dari sini, ya. Nih. VT kuadrat adalah 0, sama dengan V0 kuadrat plus 2, A-nya adalah min 5/4 G kali ketinggian. Ya kan? Maka pindah ke sini 2 dibagi 4, jadi 5/2. 5/2 G ya, H sama dengan V0 kuadrat. Maka H sama dengan
2V0 kuadrat dibagi 5G. Ya kan? Oke, masih berlanjut lagi. Nah, sini. Bapak akan balik menggunakan persamaan ini lagi untuk berikutnya. Untuk mendapatkan VT ini. Ya. Jadi, VT kuadrat sama dengan, nah, dari titik atas ini V0-nya adalah 0. Ya. V0-nya 0, maka ini 0 kuadrat plus 2G, 2A, A-nya yang ini ya, 3/4G. 3/4G. Nah, kemudian hanya adalah 2V0 kuadrat per 5G. Wah, rumit kan? Maka VT kuadrat adalah 2 kali 3 kali 2. Ini duanya bisa kita coret juga nih. Ya enggak? Ini sama ini. 2 kali 2, 4 ya kan? 3, ini yang kita coret G-nya. Nah, tinggal berapa tuh? 3/5, ya kan? Nah, 3/5 V0 kuadrat. Maka VT, kalau ininya kita hilangkan, berarti akar 3/5 V0 sudah, ya, bukan kuadrat ya, akar 3/5 V0. Coba simsalabim ada enggak? Oh, ini nih, jawabannya adalah ya C ya. Nah, seperti itu. Lumayan ya, rumit ya. Kalau nggak tahu konsep tentang gaya Newton, hukum Newton, kalian bakal melambangkan ini. Ya, terus tentang gerak satu dimensi, gerak dua dimensi, gerak linear. Kemudian ya ini dari hukum Newton itu urat nadinya adalah percepatan. Ya, cari percepatan dulu. Percepatan ketika naik dengan percepatan ketika turun beda, ya gitu. Karena gaya gesek yang bekerja itu beda perlakuan ketika ke bawah dan ketika ke atas. Ya. Seperti itu ya guys, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut ke nomor 24 ya. Jangan lupa seperti yang tadi Bapak bilang, tekan tombol subscribe ya. Oke, kita nomor 24 ya. Bapak hapus dulu ya, biar enggak kotor. Oke, sambil ini silakan kalian baca soalnya. Dan yang belum subscribe ya, tekan tombol subscribe dan like. Itu membuat saya semangat membuat video-video seperti ini. Lumayan bisa membantu kalian ya untuk belajar. Oke ya. Oke. Bapak baca dulu. Diandaikan ada sebuah planet yang bergerak mengelilingi matahari dengan periode 27 tahun. Dapat disimpulkan bahwa setengah sumbu panjang lintasan planet itu adalah N kali antara bumi dan matahari. Maka N adalah, oh my God. Ini adalah periode planet. Ya. T dari planet 27 tahun. Ya. Nah, kemudian ini dapat disimpulkan bahwa setengah sumbu panjang lintasan planet itu adalah N kali jarak antara bumi matahari, maka N berapa? Setengah sumbu.
Ini apa sih? Dapat memang setengah sumbu panjang lintasan itu adalah n kali jarak antara bumi dan matahari. Oh, setengah n sumbu itu gini maksudnya. Ini kalau ini adalah planet ya, maka setengah sumbu itu kan berarti ini ya. Jadi kalau R planet itu adalah R, maka R bumi di sini adalah setengah dari R gitu maksudnya. Ya. Nah, panjang lintas setengah sumbu panjang. Kali maksudnya. Setengah sumbu panjang lintasan planet itu adalah N kali jarak antara bumi dan matahari. Ini gini. Ini misalkan matahari di sini. Ini matahari, ini bumi, ini planet. Terus apa yang cari? Setengah sumbu panjang. Setengah sumbu panjang lintasan. Oh, sorry. Sorry Bapak Pusro. Ini panjang lintasan. Oke. Kalau ini gini. Nah, matahari, planet, ya. Setengah sumbu ya mungkin kurang ini. Dapat disimpulkan bahwa setengah sumbu panjang lintasan planet. Setengah masa setengah keliling ya, setengah keliling panjang lintasan planet. Panjang lintasan planet itu kan berarti keliling 2 VR planet ya. Itu adalah N kali jarak bumi matahari. N kali R. Atau V dari R planet adalah N kali R bumi ya. Ini R bumi pengertiannya ya. Oke, jadi kalau kayak gitu mungkin gini, R planet per R bumi adalah N per V. Nah, coba kita cari. Dari hukum Kepler ya. Hukum Kepler. Itu bahwa T bumi per T planet pangkat 2 sama dengan R bumi per R planet pangkat 3. Oke. T planet itu 27, T bumi adalah 1 tahun ya. Ini 27 kuadrat sama dengan R bumi. Nah, ini R bumi per R planet adalah V per N. Nah, pangkat 3. Ini saya lihat gini aja, akar 3 dari 27 itu adalah 3. 3 kuadrat jadi 9. Artinya ini 1/9 itu sama dengan V per N. Ya, maka N sama dengan 9 kali
V. Ya. 9 kali 3,14. Oh, enggak ada dong ya. Kalau masih agak ini kalimat setengah sumbu. Setengah sumbu panjang lintasan itu adalah N kali. Setengah panjang lintasan N kali jarak bumi matahari. Ini benar ya. Ini kan keliling ya. 2 V. Setengah ya, setengah. Ini kita coret VRI sama dengan ya betul ya. RB per RP sama dengan V per M. V per M. 27 akar 3 itu kan 3 ya. 3 kuadrat adalah 1/9. 1/9 sama dengan V kali N. Maka N sama dengan 9 kali V. 9 kali 3,14 sekitar 27 lebih. 27, sekian begitulah ya. Nggak ada nih guys. Nggak ngerti. Mungkin ya, mungkin jawabannya tuh 9 mungkin ya. Karena ini dari akar 2/3 dari 27. Tapi wallahu alam. Mungkin ini jadi 1/n gitu. Ya kalau kita ganti misalnya kita ngaco sedikit ya. 1/27 pangkat 2 ini adalah 1/n dari pangkat 3. Maka ini kalau kita 1/27 ya 2/3 itu adalah 1/n ya kan. Nah, dari situ n itu adalah ya ini akar 27 akar 3 dari 27 itu kan 3 kuadrat adalah 9. Jadi mungkin jawabannya 9. Mungkin jawaban 9. Jadi Bapak nggak mengajukan tentang setengah sumbu panjang lintasan. Ya gitu. Mungkin ya, mungkin. Karena jadi kalau kayak gini, ini 1/n, kalau kayak gini pengertiannya berarti ini kan RB per RP. RB per RP kalau kayak gitu 1/n. Artinya RP adalah N kali R bumi. R planet. Panjang lintasan planet. Setengah sumbu. Oh, ngerti. Setengah sumbu sih betul. Jadi gini guys. Nah ini ya betul-betul. Jadi jawabannya 9. Setengah sumbu ya. Ini setengah sumbu. Jadi setengah sumbu dari ya, setengah sumbu panjang lintasan. Artinya ya N kali ya. Ini bahwa R planet itu adalah N kali dari R bumi. Ya gitulah ya. Jadi jawabannya adalah 9. Oke, mudah-mudahan mengerti ya. Nah, kalau tidak mengerti ya belajar lagi. Kalau agak membingungkan tulis juga di kolom komentar, Pak, membingungkan. Kita ini diskusi aja. Kadang soal itu dibikin oleh pembuat soal itu hanya si pembuat soal aja yang bisa jawabnya. Ya, dan kita malah nggak ngerti. Ya. Makanya harus ada quality control. Ya. Oke, seperti itu. Lanjut ke nomor 25. Pegas ideal sangat ringan dengan massa diabaikan. Oke. Digantungkan pada titik tetap ketika benda bermassa M dibebankan pada ujung baut pegas. Pegas memanjang sehingga benda memiliki energi potensial pegas Vm. Apabila beban tersebut diganti dengan benda bermassa M 2M, ya, maka energi potensial pegas berapa kalinya? Gini ya, energi potensial pegas. Jadi ketika massa pertama M,
ini energi potensial pegasnya adalah, dia tulis Vm. Aduh, Vm ya. Ini Vm. Nah, ketika masa kedua adalah M besar, ya. M2 lah ya. Ini 2M. Kira-kira energi potensial yang kedua ini berapa kali dari Vm? Energi potensial pegas itu adalah setengah Kx kuadrat. Berapa besar simpangannya? Kalau konstanta nilainya tetap ya. Nah, ini akan sama dengan setengah konstanta. X-nya itu kita ganti dengan F per F per K ya. Kuadrat. Atau ini sama dengan, kayaknya kan coret 1. Jadi ya, F kuadrat per K. Atau ya, F itu beban ya. Jadi mg kuadrat per K. Nah, lihat M di sana karena ini berkaitan dengan M. Ya. Dan hubungan dengan energi potensial di sini. Maka hubungan energi potensial dengan M ini hubungan perbandingan kuadrat M. Jadi energi potensial yang kedua dibandingkan dengan energi potensial yang pertama itu ya M kedua per M1 tapi dikuadratkan. Ya. Ini 2M, ini M. Terus kemudian kuadrat. 4 ya. 4. Jadi EP yang kedua itu adalah 4 kali EP1. EP1 adalah FM gitu. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Seperti itu ya guys ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Lihat nomor 26. Tekan tombol subscribe ya dan like. Sebuah asteroid mengelilingi matahari dengan lintasan berbentuk elips dan jarak aphelion 4 kali jarak perihelion. Berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa kelajuan asteroid itu diperoleh dalam 4 kali kelajuan di aphelion. Simpulan tersebut adalah berdasarkan lupa ini hukum Cavendish. Gini ya. Yang pertama tentang hukum Kepler ya. Hukum Kepler. Tidak ada kaitan hukum Newton. Ya ada juga ya kalau kita ini. Coba ini berdasarkan fakta di atas. Kalau berbentuk elips ya. Ini hukum Kepler 1 ya, Kepler pertama. Nah, kalau Kepler kedua ya. Hukum Kepler kedua itu yang perbandingan R, ya misalkan R1 berbanding R2 pangkat 3 itu adalah perbandingan periode pangkat 2. Nah, ini hukum Kepler yang kedua. Ya. Hukum Kepler yang kedua. Hukum Kepler ketiga itu tentang gravitasi. Berarti kalau boleh saya coret nih, ya. Hukum Newton bukan lah ya. Tiga juga bukan. Nah, Cavendish ini apa ya? Apa? Enggak, kurang tahu ya. Nanti kalau kalian tahu mungkin boleh ditulis di kolom komentar. Yang pasti adalah 1 dan 2. Ya. Nah, hanya gini, kita lihat ini. Berdasarkan kecepatan jarak aphelion 4 kali jarak perihelion.
berdasarkan fakta sudah disebutkan bahwa kelajuan adalah 4 kali kelajuan aphelion. Kayaknya bukan ini juga. Bukan Kepler 2 ya. Kalau jaraknya 4 kali, kecepatan. Sebenarnya ada juga hukum ketiga yang kaitannya dengan gaya sentripetal, karena hukum Kepler itu diturunkan dengan hubungan gaya sentripetal itu ya. Kalau kalian ingat bahwa gaya sentripetal itu ya, apa coba ingat, Fs sama dengan ya m v kuadrat per r. Nah, ada kaitannya juga dengan ini ya, ada kaitannya juga dengan ini. Jadi kalau menurut Bapak sih ya, kalau pastinya jelas-jelas ini hukum Kepler yang pertama ini. Ya, jadi hukum Kepler yang pertama. Tentang kedua ini kok ini 4 juga kan, bukan perbandingan 3 dan 2 kalau kayak gitu. Ya enggak? Ya, bukan perbandingan pangkat 3 pangkat 2. Jadi menurut Bapak dari jawabannya yang B, simpel saja seperti itu. Ya, mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Kalau nggak mengerti boleh ditulis di kolom komentar. Mudah-mudahan bisa jawab juga. Ya. Kadang jawab lewat kolom komentar susah juga. Kalau ada notasi matematika seperti akar, ya, kemudian kuadrat, dibagi juga ya, nah, semacam itu. Oke, kita lihat nomor 27 ya. Masih ada beberapa nomor lagi. Oh, masih sampai dengan nomor ini ya, lampu ini nomor 30 ya. Kita coba selesaikan. Mudah-mudahan bisa membantu kalian menyiapkan ujian masuk perguruan tinggi negeri nantinya di tahun-tahun berikutnya. Di tahun 2022, 2023, dan seterusnya. Oke, nomor 27. Kumparan rotor generator AC memiliki 100 lilitan. Dengan penampang lintangnya adalah 0,05 meter per second. Hambatan 100 ohm. Rotor diputar dalam medan magnet 2 Tesla, frekuensi 50 Hz. Arus maksimum yang diinduksikan adalah berapa? Oh, ini ya. E ya pada generator itu adalah N B A omega 1. E itu voltage, tegangan, I kali R, ya kan? Nah, ini E maksimum karena di sini sebenarnya ada sin omega T, ya. Maka I kali R, I maksimum kali R sama dengan N B A. Nah, omeganya kalau bilang frekuensi jadi 2 pi kali F. Sehingga I yang ditanya kali R resistor 100 ohm, ya kan? Nah, sama dengan 100 lilitan, B-nya adalah 2 Tesla, meternya meter persegi adalah 0,05, ya kan? Dikali 2V, 2 dikali 3,14, dikali frekuensi itu 50 Hz. Ya. 100 buangnya. 100 buang. 2 dikali 0,05 itu 0,1. Nah, 0,1 buang sama ini. Nah, itu. Ini udah nggak ada ya. Tinggal 2 kali 3,14 kali ini. 2 kali 5, 10. Dikali 3,14 jadi 31,4. 31,4. Jadi jawabannya adalah yang D. Seperti itu ya. Mengerti ya? Nah, kalau nggak mengerti ya harus mengerti ini. Nah, seperti itu. Ya, kemudian nomor 26. Nomor 26 itu tentang sebab akibat ini.
Oke, sini tunjuk B. Oke. Bapak hapus dulu yang ini biar nggak kotor. Hmm. Pada getaran selaras sederhana, jika T0, 0, X adalah X0, dan V adalah V0, maka amplitudo getarannya adalah. Oke. Kita kalau lihat X itu adalah A sin omega T, gitu ya. Dan ini kalau theta itu omega T ya, omega T. Sinnya itu adalah depan ya, dibagi, oh sebentar. Pada getaran selaras. Ini, yang pasti ini energi totalnya betul nih. Energi total itu betul ya. Ini energi total betul ya. Setengah Ka kuadrat ini benar. Benar. Bukan B ya, benar ya, benar. Kemudian atas ini ya T0 X0 dan V sama dengan V. Kalau Bapak gambarkan getaran harmonik pada Bandung. Ini amplitudo itu ini amplitudo. Ini LO. Oke. Pada getaran selaras sederhana T0, X0, dan V adalah V0. Coba kita misalkan kita case and check. Amplitudo kalau kayak gitu, akar X0 kuadrat dikurang V0 per omega. Artinya A kuadrat itu adalah X0 kuadrat min V0 per omega. Dari sini X0 kuadrat adalah A kuadrat plus V0 per omega.
Oke, gini. V itu adalah omega kali R. Ya. Maka R sama dengan V per omega. Mungkin gini. Ini X0 kuadrat ditambah sama dengan A kuadrat ditambah. Kok ini kurang kuadrat dong kalau kayak gitu? Ya. Ini harusnya mah, ya, harusnya ini adalah akar, sorry, harusnya R kuadrat juga ya, harusnya V0 per omega kuadrat. Ya, harusnya V0 per omega kuadrat. Harusnya adalah V0 per omega tapi kuadrat. Kenapa? Kita lihat dari dimensi saja ya. Dimensi ini adalah dimensi meter kuadrat. Ya, ini dimensi juga meter kuadrat unitnya ya. Maka ini harus dimensi meter kuadrat juga. Nah, ini dimensi R ya. Nah, baru kalau kuadratkan jadi M kuadrat. Jadi dimensi L kuadrat, dan L kuadrat. Nah, seperti itu. Jadi pendekatan secara dimensi ini adalah salah ya. Kalau dengan demikian salah benar itu berarti jawabannya adalah D. Seperti itu. Oke, mudah-mudahan mengerti ya. Kita coba lanjut lagi, masih 2 nomor lagi. Nomor 29 dan nomor 30. Bapak hapus dulu biar bersih. Jangan lupa untuk tekan subscribe dan like ya. Silakan baca dulu soalnya sambil tekan tombol like dan subscribe. Oke, nomor 29, sebuah wadah tertutup diisi N mol gas ideal monoatomi. Suhu dan tekanan gas adalah T0 dan P0, sedangkan volume wadah dijaga tetap V0. Ketika suhunya diturunkan 3/4 T0, maka yang pertama ini adalah volume dijaga tetap. Berarti namanya isoporik ya. Isoporik. Volume tetap. Kemudian berikutnya kalau dilihat pertanyaan pertama ya tentang tekanan. Ketika isohorik berarti P1 per T1 sama dengan P2 per T2 ya. P1 adalah P0 per T0-nya adalah T0 juga. Kemudian P2 ini berapa? T2-nya adalah 3/4 T0. Maka bisa kita coret T0-nya. Ya. Maka P2 adalah 3/4. Ya, 3/4 dari P0. Jadi pernyataan 1 ini benar. Ya. Kalau pernyataan 1 benar, berarti pernyataan 3 benar. Ya. Nggak usah kita cari lagi. Dan memang usaha yang dilakukan gas adalah 0. Kenapa? Karena isoporik. Ya. Delta V-nya adalah 0. Nah, sekarang energi yang dilepas, ya, energi itu kan yang kedua ini ya. Yang kedua, W adalah
itu sebenarnya delta U ya. Sorry. Kalau kita lihat dari hubungan hukum termodinamika bahwa delta Q adalah delta U plus W ya. Nah, ketika ini nilainya 0 ya, maka energi yang dilepas ya, ini sama dengan negatif energi dalam ya. Ini adalah 3/2 NR delta T gitu ya. Atau 3/2 NR delta T-nya adalah 3/4 T0 dikurang T0. Ya kan? Oh, terbalik. Satu ini terbalik. Ini jadi nanti 3/2 NR ya, 3/4 dikurang 1 jadi 1/4 ya, negatif 1/4 T0. Artinya ini berapa nih? Negatif 3/8 NR T0. Sementara kalau kita lihat ini 3/4 dan ini 3/4 juga. Ini sebenarnya ada hubungan energi yang dilepas adalah ini benar ya. Dan perubahan energi dalamnya adalah negatif ya. Negatif. Artinya jawaban ini tidak benar dan ini tidak benar. Tidak benarnya adalah di koefisien depan ini 3/4 dan 3/4. Harusnya adalah 3/8 ya. Seperti itu. 1 dan 3 benar berarti jawabannya adalah B. Oke, mudah-mudahan mengerti ya. Terakhir nomor 30. Ada 2 lampu A dan B. Silakan sambil dibaca. 2 lampu A dan B disusun seri dan dipasang tegangan 220 volt ya. Seperti gambar di bawah. Spesifikasi lampu A adalah 36 watt 220 volt. Dan lampu B adalah 18 watt 220 volt ya. Pada susunan lampu berlaku. Oke. Pernyataan pertama, tegangan pada kedua lampu sama. Sama ya. Tegangan pada dua lampu ini kita lewat dulu karena ini untuk dua lampu ya. Dan dipasang pada paralel. Dipasang pada seri. Kalau paralel bisa kita katakan kedua lampu sama. Ketika ini paralel ya. Kalau paralel. Kalau seri seperti ini berarti beda tegangannya. Arus pada kedua lampu sama. Nah ini arus sama nih. Kenapa? Karena seri ya. Seri berarti arusnya sama. Daya pada kedua lampu sama. Oh beda. Ini kan ini 36 watt ya. Ketika 220 volt dan ini 18 watt ketika 220 volt. Artinya daya lampu beda ya. Jumlah daya pada kedua lampu adalah 12 watt. Nah, tanpa kita hitung ya, 4 ini seharusnya benar ya, karena jawaban 2 temennya harus 4. Ketika 1 dan 3 salah. Kita hitung aja dayanya ya. Dari hambatan ya. Sebenarnya R itu kan V kuadrat per P itu. Sehingga kalau R total itu berarti totalin aja P1 kuadrat per P ditambah P2 kuadrat per P2 ya, P1. Dan ini dipasang pada tegangan yang sama. Gini, kita ini V kuadratnya sama ya.
Jadi ini 1 per P ditambah 1 per P. P1 dan P2. Ya kan? Ini 220 volt. 1 per 36 dan 1 per 18. Coba misalkan Bapak berhenti di sini dulu di R total, karena kita akan menghitung daya total. Ya. Berarti daya total kaitkan dengan R dan V. Nah, balik lagi, jadi V kuadrat per R. Nah, R-nya adalah nanti R total. Ya. V-nya V ini ya, kebetulan sama 220 kuadrat per R total. Nah, kalau kita pindah ke situ, ya, P total, P gabungan, akhirnya 220 dibagi R total, dibagi 220 per I. Jadi kan kalau kita gini ya, 220 kuadrat dibagi 220 kuadrat dikali 1 per 36, 1 per 36 ditambah 1 per 18. Ini bisa kita buang coret ya. Nah, ini kalau 1 per P total, akhirnya ini jadi 1 per, 1 per, ini kalau seperti ini, atasnya dijumlah. Ya. 36 tambah 18. Gini aja mudahnya, kita balik itu sebenarnya P total itu perkalian dan jadi P total itu sebenarnya 36 dikali 18 dibagi 36 ditambah 18. Ini kalau 36 sama-sama kita bagi 6, ini kan 3 ya. Bagi 6, 6 bagi 6 3 ya. 9 bagi 3 adalah 3. Ya. 36 bagi 3 12 watt. Nah, betul ya. Ini jawaban ini benar ya, 12 watt. Seperti yang tadi Bapak bilang, kalau 1 salah, 3 salah. 2 benar, pasti 4 juga benar. Ya. Tanpa kita hitung berlibat sampai di sini, ini 4 juga pasti benar. Nah, seperti itu ya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.